Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ya eh, eh, untuk materi Nahwu Muyassar ya. Untuk materi Nahwu Muyassar jilid yang pertama ya. Dan di kita sampai di maf'uli ajli. Dan terakhir itu kita jadikan PR ya, tapi ya masih ada yang salah jadi ana koreksi ya di sini. Kita coba jawab dulu ya sebelum kita nanti berpindah ke materi yang ada di bawahnya. Baik, pertama saya istirahat karena capek ya. Saya istirahat ini boleh pakai fiil madhi atau pakai fiil mudhari gitu ya. Kalau pakai fiil mudhari ya berarti astarihu gitu ya. Astarihu nam ta'ban gitu ya. Ta'ban, ta'ban atau istarahtu ta'ban. Boleh juga kalau misal mau pakai fiil eh madi gitu ya. Madi berarti istarahtu gitu ya. Tarahtu ta'ban. Ta'ban. Tapi poinnya sebenarnya di kata ta'abannya itu gitu ya. Itu karena lelah itu. Ya, jadi poin bahasanya sebenarnya di kata ta'aban. Ya, di kata ta'abannya ini gitu ya. Capeknya itu. Taib. Ini yang nomor satu ya. Kemudian nomor dua ya. Yang nomor dua di sini soalnya adalah jangan kau bersedekah karena ria. Jangan berarti la gitu ya. Kan ini larangan pakai la nah ya gitu ya. La nah kamu ya kau atau kamu bersedekah. Bersedekah tasoddaqo ya tasoddaqu. Ya berarti kita pakai fiil ini aja ya. Pakai fiil mudhari ya. Karena ini larangan berarti kan belum kejadian ya. Namanya dilarang berarti dia belum melakukan ya. Maka pakai fiil mudhari gitu ya. La tata sodak gitu ya. Nah ini banyak yang kurang gitu ya. Ada yang ngirim la tasodak. Ini kurang taknya. Kalau tasodak berarti huwa gitu ya. Kalau anta tata sodak gitu ya. La tata sodaku. Nah ya. Ada yang ngirim salah satu itu la tasodaku. Nah kalau la tasodaku berarti huwa gitu ya. Bukan kamu gitu ya. Huwa tasodaku. Huma tasodakoni. Hum tasodakuna kan gitu. Anta tatasoddaku. Antuma tatasoddaqoni. Antum tatasoddaqtum. Gitu. Oh, tasoddaqtum. Afwan. Oh, tatasoddaqtum. Nah, tasoddaqtum itu. Taib. La tatasoddaqu riyaan. Nah, riyaan ini udah bener ya. Riyaan. Riyaan. Taib gitu ya. Kemudian yang ketiga. Saya lari karena takut. Ini udah ada yang benar ya. Jaro itu ya. Jaro itu khaufan gitu ya. Khaufan. Atau juga boleh harobtu gitu juga boleh ya. Karena ini sebenarnya kalau yang ingin cocok itu sebenarnya pakai haroba malah gitu ya. Bukan apa namanya? Bukan jaro ya. Karena jaro itu lari biasa sebenarnya. Sementara kalau eh, haroba itu artinya lari karena ada kekhawatiran atau karena rasa takut gitu. Ya, jadi khaufan gitu ya. Harob tuh khaufan. Taib. Yang lebih tepat harob tuh khaufan gitu ya. Ya kalau jaro itu khaufan ini juga sebenarnya secara arti itu ya saya lari karena takut gitu. Tapi kalau ingin yang lebih tepat pakainya haroba. Karena haroba berarti lari diiringi rasa takut. Kalau jaro itu lari biasa gitu. Lari biasa. Nggak ada sebab. Pokoknya lari aja gitu. Umum. Taib. Kemudian saya berdiri
karena menghormati guru gitu ya. Kumtu ini atau wakof kiftu juga bisa ya. Jadi bisa dua pilihannya. Bisa kumtu gitu ya. Nggak muat ya. Saya hapus saja ya. Yang udah ya. Baik. Yang udah saya hapus dulu ya nomor satunya. Baik. Jadi kumtu gitu ya. Kumtu nam karena menghormati guru. Nah ini banyak yang salah ya. Ihtiroman. Nah, ihtiroman itu ada ah, kok di situ sih sukunnya. Nah, ihtiroman itu ya ini setelah ro itu ada ininya, ada apa namanya? Ada alifnya gitu. Kalau salah tadi ada yang nulis nggak ada alifnya, itu kurang. Ihtiroman itu salah. Ihtiroman gitu. Dan ihtiroman itu karena menghormati gitu ya. Nah, ihtiroman lil mudarris itu. Gitu ya. Lil mudarrisi gitu. Atau ini juga bisa diganti jadi kiftu gitu ya. Kiftu gitu. Kiftu juga bisa. Atau bisa juga pakai fiil mudhari gitu ya. Akumu bisa boleh. Akumu itu juga bisa gitu ya. Akumu gitu. Akumu ihtiraman lil mudarris gitu ya. Taib. Nurjannah. Nah ini yang banyak salah ini Nurjannah. Gimana sih tulisan Nurjannah? Nur artinya cahaya, jannah artinya jannah, surga gitu ya. Nah ini kenapa nulis kata Nurjannah banyak ini ya? Padahal Nurjannah itu kan tulisan Arab ya. Jadi harusnya mudah gitu. Nah, Nur Jannah, Nur ya itu begini ya. Nur, ini Nur. Kemudian Jannah, Jannah. Kan gitu ya. Nur gitu ya. Nur Jannah gitu ya. Nah, bukan Nur Jannah gitu. Nur bukan, tapi kan Nur. Nur ya, Nur Jannati ya, Nur Jannati ya. Tabki husnan juga boleh. Tabki gitu ya. Makanya tabki bukan ini ya, huznan. Huznan gitu ya. Bisa juga ya bakat gitu ya. Jadi fiil madhi. Bakat Nurjannah. Nah, Nurjannahnya turun. Nurjannah. Kemudian kita tulis di sini huznan. Huznan gitu. Bakat Nurjannah huzn ini juga bisa gitu. Jadi pakainya fiil apa? Fiil madhi gitu ya. Seperti itu. Ini cara menjawabnya. Yang masih salah-salah silakan dibetulkan gitu ya. Ada tadi yang ngirim siapa? Saya lupa. Pokoknya dalam satu kalimat itu ada salahnya beberapa itu ya. Dan kalau dikoreksi satu-satu kurang lama gitu kalau di WhatsApp. Jadi kita bahas secara langsung. Ya nggak apa-apa. Hmm. Taib seperti itu. Taib sampai sini jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Ya Ustadz, yang Jelas Nur ya? Jannah tuh nggak pakai alif lam ya Tat ya. Bisa. Nur, bisa Cuma juga. ini kan ini kan nama orang ya, nama orang. Iya, Kenapa nggak pakai alif lam? Karena di sini tulisannya Nur Jannah. Kalau pakai alif lam berarti namanya Nurul Nur Al Jannah. Jannah. Oh, Nurul Jannah. Hmm. Ya kalau disambung ya Ustadz ya. Ini kan Nur Jannah, namanya Nur Jannah. Tapi kalau dia, ini tulisannya loh maksudnya, tulisannya kan Nur Jannah. Kalau misal dia tulisannya Hmm. Nurul Jannah, berarti pakai al.
Berarti tulisannya begini. Nurul Jannah Jannah. gitu ya. Itu kalau dia Oh, Nurul. Nurul sama Nur gitu ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? udah. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Baik. Di bawahnya ya sekarang ya. Mana sih? Uti Afsah, Uti Dewi nggak ada pertanyaan? Jelas? Insya Allah Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah maf'ul fih. Selesai dari maf'ul ajlih, maf'ul bih selesai, maf'ul ajlih dan sekarang kita beralih ke maf'ul fih. Maf'ul fih ya itu apa sih definisinya? Adalah maf'ul fih ya wa yusamma dzarfan dan dinamai juga atau disebut juga gitu ya. Disebut juga sebagai dzaraf. Dzaraf ya. Jadi maf'ul fih itu dzaraf. Jadi nama lain dari dzaraf apa? Maf'ul fih. Gitu ya. Nama lain dari dzaraf adalah maf'ul fih. Wa huwa ismun ya. Di sini dia adalah isim yudhkar yang disebutkan libayani ya untuk menjelaskan zamanil fi'il. Ya, zaman artinya waktu ya. Waktu fi'il ya, atau fi'il ya. Maksudnya kapan kejadian itu atau makanahu atau tempatnya atau makanihi ya. Jadi tujuannya jadi tujuannya maf'ul fi itu adalah apa? Memberikan keterangan tempat atau keterangan waktu gitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi maf'ul fi dia adalah isim ya, garis bawah itu ya, isim yang bisa apa? Dia adalah isim yang bisa atau yang digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, contohnya di sini adalah dhahabtu yaumal ahadi. Dhahabtu yaumal ahadi. Nah, dan kita garis bawahi di sini ya, penting. Namanya maf'ul berarti mansub. Mansub gitu ya. Mansub. Apa artinya mansub? Ya berharokat akhir fathah gitu ya. Berarti kalau misal dari kata ini dhahabtu yaumal ahadi, yang mana yang jadi maf'ul fih? Ya yauma. Kemudian sumtu yaumal khamis. Yang mana yang jadi maf'ul fih? Yauma. Karena yang mansub itu. Kumtu amamal ustadi. Yang mana yang jadi maf'ul fih? Yang berharokat fathah yang mana? Amama. Gitu ya. Namal kalbu khalfal babi. Nah, yang mana yang jadi maf'ul fih? Yang berharokat akhir fathah. Khalfa. Taib. Itu pertama. Ya, kemudian di sini ada dua atau empat contoh ya. Contoh yang pertama, dhahabtu yaumal ahadi. Saya pergi hari Ahad. Nah, maka di sini ya, yauma ini dia sebagai maf'ul fih. Kemudian ahad sebagai mudhaf ilaih. Seperti itu. Sumtu yaumal khamis. Saya puasa. Sumtu puasa yaumal khamis. Ya, hari Kamis gitu ya. Nah, jadi kata yaumal ahad sama yaumal khamis ini dia berfungsi sebagai keterangan waktu atau yang menjelaskan apa namanya kapan kata kerja itu terjadi atau kapan kata kerja dilakukan. Kalau ditanya, zahabtu yaumal ahad, mata zahabta, kapan kamu pergi? Maka jawabannya yaumal ahad gitu ya, hari hari ahad.
Kemudian sumtu yaumal khamis. Saya puasa hari Kamis. Kalau ditanya kapan puasa, jawabannya hari Kamis gitu ya. Jadi dua contoh pertama itu menjelaskan keterangan waktu. Waktu dilakukannya fiil gitu atau waktu dilakukannya kata kerja. Nah, sementara yang di bawahnya kumtu amamal ustadi. Saya berdiri di depan ustadz. Ya, saya berdiri di depan ustadz. Ya. Kemudian yang contoh lagi nama artinya tidur, al-kalbu artinya anjing ya. Ya. Khalfal babi. Anjing itu tidur di belakang pintu. Nah, kalau ditanya misalnya, di mana kamu berdiri? Jawabannya amamal ustadz, di depan ustadz. Di mana anjing itu tidur? Jawabannya khalfal babi, di belakang pintu. Jadi kata amama sama kata khalfa di sini itu berfungsi sebagai dzaraf makan ya atau bisa kita sebut maf'ul fi ya, maf'ul fi. Tayyib. Tapi di sini afan, suara saya hilang. Tapi di sini ya eh, perlu diketahui ya bahwasanya ini adalah contoh keterangan yang dia itu dengan sighah atau dengan bentuk idhofah, dengan bentuk idhofah. Contoh yaumal ahadi. Ya, yaumal ahadi ini kan terdiri dari dua kata ya. Yaum sama al-ahad gitu ya. Nah, ini kan bentuknya idhofah. Yaumal ahadi gitu. Nah, kadang ada juga dzaraf zaman yang dia itu enggak apa namanya enggak dua kata gitu, hanya satu kata. Ini di bawahnya nanti ya. Begitu juga dzaraf makan ya. Dzaraf makan juga kemungkinan ada yang eh, biasanya ada yang hanya satu ini. Tapi mayoritasnya kalau dzaraf makan itu bentuknya mudhaf ilaih, idhofah, bentuknya idhofah. Jadi dua kata kemudian digandingkan jadi satu. Ya, karena mayoritas dzaraf makan itu memang butuh itu. Contoh, misal kata amama ya. Amama kalau misal nggak ada sambungannya, kumtu amama, saya berdiri di depan. Itu nggak nggak mufidah gitu. Jumlahnya jadi nggak mufidah. Apa namanya? Nggak sempurna gitu kan. Di depan apa gitu kan. Jadi kurang jelas. Ya, begitu juga misal namal kalbu kholfa. Ya, anjing itu tidur di belakang. Nah, pertanyaan lagi, di belakang apa gitu. Di belakang apa? Ya, tapi kalau zorof zaman, ya keterangan waktu itu nggak selalu seperti itu. Contoh ya, tuh al-ana. Adhabu al-ana. Saya akan pergi sekarang. Selesai kan? Jadi al-ana hanya satu kata kan? Nah, tuh au adhabu al-ana. Al-ana. Al-ana ini kan keterangan waktu. Sekarang. Tapi kan nggak perlu dua kata kan? Nggak kayak yauma. Yauma ini kan dua kata ya. Yauma sama butuh kata setelahnya yaitu al-ahad. Kalau ini butuh al-khamis. Tapi kalau al-ana nggak butuh itu ya. Contoh lagi misal. Tuh ya masaan. Saya pergi sore. Udah, nggak perlu masaan apa gitu kan, nggak perlu sore gitu. Masaan cukup satu kata cukup. Jadi kalau dzaraf eh, zaman itu bisa satu kata. Tapi kalau dzaraf makan itu mayoritasnya butuh jadi dua kata gitu. Dzaraf zaman ada juga yang butuh dua kata. Tapi mayoritasnya itu butuh hanya satu kata cukup. Nah kalau dzaraf makan kebalikannya. Saya ulangi ya. Dzaraf zaman itu mayoritasnya itu satu kata cukup, nggak dibuat idhofah. Meskipun ada sebagian yang butuh kepada bentuk idhofah, gitu ya. Sementara kalau dzaraf makan, keterangan tempat, itu kebalikannya. Mayoritasnya itu harus bentuk idhofah, gitu. Harus bentuk idhofah. Baik. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang di bawahnya. Ini di bawahnya ada
penggolongan dzaraf gitu ya. Nah, contoh nih, ini dzaraf zaman. Satu kata semua kan? Satu kata semua ini. Nah, kalau dzaraf makan ya, ini memang satu kata. Tapi ini nggak bisa kalau apa namanya sendirian gitu. Nanti kita terjemahkan dulu ya satu-satu ya. Kita mulai dari yang atas dulu nih. Ada sobahan. Sobahan artinya pagi ya. Wudwatan eh apa goda ya? Waktu ini kalau nggak salah ya. Coba ya, saya cari ini dulu. Agak lupain saya. Wudwah. Wudwah sama bukroh. Saya agak lupa nih. Takutnya keliru. Godwat. Waktu pagi ya. Ya sama ya. Waktu pagi ya. Hmm. Mungkin bisa diartikan paginya ini kalau soba itu pagi ya. Tapi kalau godwa ini mulai dari matahari terbit sampai sebelum matahari apa namanya naik tinggi gitu ya. Ya pagi juga ya, pagi juga. Tapi paginya khusus gitu. Mulai dari semenjak matahari terbit sampai matahari sebelum naik gitu. Ya sebelum duhur gitu berarti ya. Bukroh. Nah, bukroh apa nih? Coba ya. Afan ya saya ini dulu karena lupa. Padahal di Al-Quran ada ya, tapi saya lupa ini. Bukroh. Pagi sekali. Kalau Oh. tahu Pagi sekali ini. Bukroh ini pagi sekali. Atau awal pagi gitu. Hmm. Awal pagi. Masa sore ya. Masa sore. Silakan sambil ditulis ya. Nah, asil. Apa lagi nih asil ya? Saya lupa nih. Asil ya. Waktu petang. Waktu petang ya. Asil. Waktu petang ya. Waktu petang. Atau sore hari ya. Ya, kalau petang, kalau masak sore, tapi sorenya masih ini ya. Tapi kalau petang itu kan, ya lebih khusus ya, waktu petangnya. Tahu lah ya, waktu petangnya. Lailan, lailan ini malam. Nahar, siang ya. Nah, kemudian yauman, nah, hari, gitu ya. Kemudian usbu'an, pekan. Syahron, bulan. Sanatan sama aman artinya tahun. Kornan, abad. Abadan, forever. Forever apa? Selamanya, gitu ya. Selamanya. Hinan, hinan itu seketika. Tarotan kadang-kadang, kadang-kadang. Sabikon baru saja gitu ya. Sabikon atau bisa juga yang lalu gitu ya, yang sudah lalu. Saatan ini jam, 1 jam gitu ya. Al-ana sekarang. Qobla sebelum, ba'da setelah, amsi sore. Kemarin kok sore sih. Kemarin, anifan barusan, barusan. Tep. Ini sobahan tadi pagi ya. Sobahan ini pagi. Silakan ditulis dulu. Tafadhol. saat saatan apa ya Ustaz? Jam, Ya, jam. jam. Oh, jam. Oh, saatan. Kenapa jadi fatetain ya Ustaz? Mansub itu tadi ya? Hah? Apa? Yang mana tuh?
Kan jam itu saatun. Loh, beda. 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 Saatun yang antum maksud itu kan benda. Oh, Kalau oh ini saatan di maksudnya sini keterangan waktunya. waktu. Kamu perginya Waktu. berapa lama? Ya 1 jam lah. 1 jam. Apa 1 jam itu dimaksud sambil bawa jam dinding Oh satu iya, gitu kan enggak? itu kata benda. Mm-mm. Beda jam kata benda sama Iya, iya. jam keterangan waktu. Jam keterangan waktu. Jadi eh, harokat akhirnya itu mansub ya Mas? Kan tadi gimana? Semua maf'ul harokat akhirnya Ya, maf'ul fihi. mansub. Nah, dzaraf itu kan maf'ul fi. Mm. Berarti harokat akhirnya mansub. Ada lagi? Itu ada yang amsi yang kemarin itu kasroh Ustaz. Gimana? Ya, nanti ada penjelasannya. Oh, iya. Yang penting nulis artinya dulu. Kelas Ustaz. Baik. Yang lain? Kelas, Ustaz. Kelas ya. Baik. Nah, ini mayoritas kan satu kata ya. Aduh, 10 menit lagi habis. Baik, saya hapus ya. Sudah ya? UTS sudah? Sudah Ustaz. Baik. Nah, sebentar ya. Pokoknya kita nulis artinya dulu. Karena dorof makan. Nah, dorof makam ini dorof makan kok makam sih. Dorof makan ini ada beberapa ya. Ada amama. Aduh, mana sih? Aku nggak nulis. Amama artinya di depan. Udam apa ini coba? Saya lupa lagi. Apa yang dulu-dulu ya artinya? Udam ya. Udam. Tunggu sebentar ya. Udam. Udam. Oh, depan atau hadapan ya. Depan atau hadapan. Khalfa di belakang ya. Warok juga di belakang ya. Belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Yamin kanan. Shimal kiri. Baina antara. Haula sekitar. Inda samping. Samping atau sisi. Iza apa ini? Karena baru dengar malah ini saya afan karena kurang tahu nih Iza nih. Kita cari tahu ya. Iza, Iza ada beberapa ya artinya kalau di kamus ini. Di sini diartikan berhadapan dengan gitu ya. Berhadapan dengan atau bisa juga diartikan sebagai di depan, bisa juga diartikan sejajar dengan. Baik, ini searti ternyata ya, ya kurang lebih sejenis lah sama ama-ama sama kudam ya, sama. Mukobil juga sama ya, berhadapan itu. Tapi selesai nulisnya, sisa sedikit lagi nih.
waktunya. Kelas, Ustaz. Yang lain? Kalau susah. Baik. Kalau gitu kita ya udah belum? Udah saya hapus. Kelas, Ustaz. Baik. Nah, perlu diketahui ya bahwasanya eh tadi ya. Nah, tadi ini mayoritas ini saya bilang ya, mereka berdiri sendiri ini bisa gitu. Saya pergi pagi, sobahan, selesai gitu ya. Kemudian saya pergi saatan, ya sejam aja bisa gitu ya. Tapi kalau yang bawah ini nggak bisa. Amama di depan siapa? Kudam di hadapan, hadapan siapa? Kholfa di belakang, belakang siapa? Kan itu kan nggak bisa kan? Gitu. Haula sekitar, sekitar apa? Gitu kan? Baina antara, antara malah butuh dua ya. Baina Muhammadin wa Khalidin. Antara siapa sama siapa kan gitu. Antara malah butuh dua kata setelahnya itu. Atau tiga ya sama wa gitu. Kemudian inda juga nggak bisa. Ya, jadi dzaraf makan ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya dzaraf zaman bisa, gitu ya. Dzaraf zaman bisa. Taib seperti itu. Kemudian ya, tadi jawab pertanyaannya ini ya, ini agak panjang ya, malah jadinya sisa 4 menit. Nggak cukup. Kita bahas Ya ininya dulu udah ya. nanti aja Ustaz. Heeh. Bahas sekitar ininya dulu nih. Tadi yang pertanyaannya di Dewi. Yang ini semoga bisa kebahas pekan depan ya. Diingetin ya kalau yang ini belum dibahas. Ingetin baik-baik. Yang dzaraf dibagi mutasarrif sama ghair mutasarrif ini diingetin. Belum dibahas. Taib. Kita ke yang ini dulu karena tadi ditanya. Nah, dzaraf itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni itu yang tetap harokat. Akhirnya yang mu'rab itu yang berubah-ubah. Ya, yauman bisa jadi yauma, bisa jadi yaumi gitu ya. Kemudian nah tadi yang mabni itu yang seperti ini. Amsi. Ini amsi ya amsi. Al-ana al-ana. Ida ya ida. Haitsu haitsu. Gitu, ini tetap taib. Tapi sebelumnya sebelum masuk ke sini sebenarnya bagusnya memang membahas yang bagian sini gitu. Agak bingung memang kalau misal dzaraf mu'rab sama mabni tapi belum bahas yang mutasarrif sama ghairu mutasarrif gitu ya. Taib. Mungkin pekan depan ya, kalau misalnya ini ya, karena nggak mungkin ini bahas ini dua ini secara rinci kalau waktunya sisa 3 menit ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita cukupkan. Insya Allah. Masih ada nggak sih? Senin depan udah puasa belum? Belum ya? Belum ya? 18 kali ya Ustaz ya. Hari apa itu? Rabu ya? Apa Kamis? Berarti Senin. Rabu. Selasa itu berarti masih masih bisa Zoom nggak? Masih berarti ya. Masih ya. Insya Allah. Heeh, ya. Maksudnya kalau kalau sudah terawih itu udah nggak bisa gitu. Iya. Udah terawih udah nggak bisa. Ana nggak bisa, antum juga Oh semuanya iya, pasti nggak bisa. kali Ramadan. puasanya 18 berarti Selasanya itu tarawih ya Ustaz? Oh iya, oh iya ya. Ya berarti udah Iya, nggak bisa iya. ya. Nah itu makanya udah terawih apa belum? Kalau udah terawih ya nggak bisa itu. Ya berarti nggak bisa ya. Ya mungkin setelah ini ya Syawal ya. Semoga masih ingat ya. Semoga masih ingat nanti Syawal diingetin. Pokoknya bahas dari sini nih. Ya, dzaraf, mutasarrif sama ghairu mutasarrif gitu ya. Taib. Kita cukupkan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Hmm.